salam sehat, salam SFD, semangat fraternitas Dina. Kembali lagi bertemu dengan Ibu MG di pelajaran sosiologi. Nah, adapun topik kita pada hari ini adalah teori interaksionisme simbolik, dan juga kita akan membahas faktor-faktor penyebab masalah sosial. Kuharapkan kalian tetap dalam keadaan semangat sekalipun kita belajar daring. Dan juga anakku, Ibu berpesan satu hal, kebodohan bukan berasal dari keturunan dan juga kemalasan. Jadi jangan pernah malas-malas, jangan pernah tidak mengerjakan tugas, karena di pertemuan minggu lalu Ibu cukup kecewa ada beberapa di antara kalian yang tidak mengerjakan tugas. Tetap nikmati hari-hari kalian, jangan terlalu santai. Salam sehat dan salam SFD. Terima kasih. Oke, yang pertama langsung saja kita masuk pada tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita itu, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, anak-anak kami sekalian diharapkan secara energi dan penuh sukacita mampu memahami faktor penyebab permasalahan sosial dan teori mengenai permasalahan sosial. Yang kedua, dengan penuh tanggung jawab dan kerendahan hati, mampu menyelesaikan masalah sosial dan menghindari terciptanya masalah sosial. Nah, sebenarnya tujuan pembelajaran kali ini masih berkaitan dengan tujuan pembelajaran pada minggu lalu, karena kita masih membahas mengenai permasalahan sosial. Hanya saja bedanya, kemarin itu pengertiannya, kali ini faktor penyebab dari permasalahan sosial tersebut. Nah, yang pertama kita masuk pada teori interaksionisme simbolik. Oke. Nah, teori interaksionisme simbolik ini nanti sendiri nakku terbagi menjadi 3. Yang pertama teori pelabelan atau labeling teori, yang kedua asosiasi diferensial, yang ketiga konstruksionisme sosial, ya. Nah, jadi ada beberapa pandangan yang berbeda mengenai masalah sosial. Nah, jadi bisa kita perhatikan teori interaksionisme simbolik. Jadi di sini ada kata interaksi, ya, interaksi simbol. Nah, jadi kalau misalnya simbol itu seperti yang kita ketahui pasti memiliki lambang, ya. Itu sudah pasti. Nah, jadi apa sebenarnya teori interaksionisme simbolik itu? Sebenarnya interaksi simbolik itu merupakan interaksi antara seseorang dan orang lain yang diatur oleh makna yang menghubungkan tindakan dan reaksi mereka. Seperti yang kita ketahui, interaksi itu ketika adanya sebuah tindakan yang kita lakukan lalu mendapatkan reaksi dari lawan kita berbicara. Nah, contoh ketika kita melambaikan tangan untuk memanggil, apa reaksi dari lawan kita berinteraksi? Pastinya dia mengerti bahwa kita memanggil dia. Atau ketika kita menepuk pundaknya, nah itu bukan dalam arti kita marah, tetapi kita menyentuh pundaknya itu dalam artian memanggil dia, ya. Nah, tetapi interaksi ini akan menjadi menyenangkan jika dua pihak menafsirkan perilaku satu sama lain sebagai sesuatu yang ramah. Namun kebalikannya, nah seperti yang Ibu katakan tadi, ketika dia menepuk pundak kita, kita menganggap bahwa itu salah satu hal yang menurut kita tidak baik, maka itu kita anggap rasa tidak bersahabat. Jadi sekarang tergantung bagaimana kita memahami interaksi simbol tersebut, ya. Nah, jadi di sini harus ada tindakan dan juga reaksi. Oke. Nah, tadi ada beberapa pandangan mengenai teori interaksionisme simbolik. Yang pertama, teori pelabelan atau labeling teori. Nah, di dalam teori ini sendiri nakku, kondisi sosial kelompok ataupun masyarakat tertentu dianggap masalah karena kondisi itu sudah dicap bermasalah. Maksudnya di sini adalah teori pengecapan. Bagaimana itu maksudnya teori pengecapan? Contoh misalnya, ketika seorang anak kedapatan mencuri, maka dia akan dicap sebagai pencuri. Nah, sebenarnya ketika dia dicap pencuri secara terus-menerus, ini akan berpengaruh pada psikologi si anak. Ya, jadi kata mencuri itu adalah hal yang negatif, ya, bernada negatif.
Jadi ketika dikatakan pencuri, maka itu akan terbawa bahkan merusak mental si anak dan akan keterusan dia menjadi seorang pencuri. Tapi ingat, bukan berarti ketika seseorang dicap "Hei kau orang kaya", maka benar-benar menjadi orang kaya. Nah, biasanya dalam teori pelabelan ini nakku, dia yang berbau hal negatif. Contoh misalnya ketika seorang anak laki-laki menggunakan pakaian ibunya atau misalnya menggunakan barang-barang perempuan, nah dia dicap bencong, hei bencong, waria, atau yang lain sebagainya. Nah, maka itu akan berpengaruh pada dirinya. Jadi karena pengecapan tersebut, dia akan menjadi seperti yang dituduhkan kepadanya. Padahal belum tentu selamanya yang dia lakukan itu akan terus berlanjut. Tapi ketika itu melukai hatinya dan juga itu mempengaruhi pikirannya, bisa saja dia akan menjadi seorang bencong, ya. Oke, lalu ada lagi dia asosiasi diferensial. Nah, kalau asosiasi diferensial ini apalagi? Nah, jadi kalau asosiasi diferensial ini mengidentifikasikan atau mengindikasikan bahwa sebagian besar dari kita belajar untuk menyimpang dari norma masyarakat melalui kelompok-kelompok berbeda tempat kita bergaul, atau istilahnya kita terkontaminasi dari tempat-tempat kita bergaul, karena setiap wilayah atau setiap tempat yang kita tinggali pasti norma atau aturan-aturannya jelas berbeda, ya. Nah, jadi maksudnya ini perilaku buruk kita dipengaruhi oleh kelompok tempat kita bergaul, ya. Nah, jadi ada lagi dia konstruksionisme sosial. Kalau konstruksionisme sosial ini adalah individu yang menginterpretasikan dunia sekitarnya secara sosial, mengkonstruksi realita secara sosial. Nah, jadi maksudnya di sini masalah sosial itu merupakan buatan manusia, dibangun oleh manusia. Jadi dalam membangun realita sosial ini, ada kalanya individu lebih sering berinteraksi dengan orang-orang yang mendefinisikan kejahatan sebagai sesuatu yang positif. Nah, hal ini cenderung membuat dia melakukan kejahatan. Itulah tadi proses yang dimunculkan dari konstruksionisme sosial ini adalah asosiasi diferensial, pandangan yang berbeda mengenai kejahatan di setiap tempat, ya. Jadi konstruksionisme sosial ini adalah ketika adanya realitas sosial atau pandangan negatif yang dibangun oleh kelompok tertentu, tapi pandangan negatif itu dianggap sebagai hal yang positif. Oke, lalu masuk kita pada faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Ketika terjadi permasalahan sosial, ya, ketika kita mengamati fenomena sosial yang ada di sekitar kita, pasti ada penyebabnya. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada apinya. Oke. Yang pertama ini adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini merupakan faktor terbesar dalam penyebab masalah sosial. Terlebih-lebih seperti yang kita ketahui, faktor ekonomi ini banyak menyangkut masalah kemiskinan. Ya, jadi kalau masalah kemiskinan ini nanti untuk berikutnya akan kita bahas mengenai kemiskinan kultural dan struktural, ya. Nah, ketika terjadi faktor ekonomi, kesulitan dalam hal menghasilkan uang, maka akan terjadi tindakan kriminal seperti pencurian, ya kan, begal, nah, dan perampokan. Banyak contoh-contohnya. Korupsi juga termasuk faktor ekonomi, ya. Sebenarnya kalau korupsi ini bukan karena dia miskin, tidak, tapi tergiur akan harta duniawi. Oke, yang kedua ini nakku faktor biologis. Nah, jadi secara umum faktor biologis ini berkaitan dengan masalah endemis atau penyakit menular. Seperti yang kita ketahui pada saat ini yang paling parah di seluruh dunia, di Indonesia juga termasuk, ya kan, itu adalah virus corona. Nah, menyerang beberapa wilayah. Jadi itu merupakan persoalan yang harus dipecahkan. Karena seperti yang kita ketahui, ketika terjadi corona banyak muncul permasalahan sosial.
Contohnya apa saja, Bu? Ya, sudah jelas. Dari segi ekonomi juga tadi berpengaruh, dan ini sangat berpengaruh terhadap segala bidang, ya. Corona itu tadi, HIV, kalau dulu ada flu burung, ya kan? Nah, jadi ini adalah faktor penyakit. Baru ada faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini faktor yang berasal dari psikis manusia, mentalnya. Contoh depresi, stres, gangguan jiwa, tekanan batin, penyakit saraf yang dapat menyebabkan bunuh diri, ya kan? Nah, itu adalah faktor psikologi. Lalu ada lagi faktor sosial dan kebudayaan. Nah, kalau faktor sosial dan kebudayaan ini adalah faktor yang disebabkan oleh kebiasaan dan juga faktor yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Contohnya misalnya seperti perceraian, kriminalitas, pelecehan seksual, kenakalan remaja, krisis moneter, dan banyak hal lainnya. Nah, jadi ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan munculnya permasalahan sosial, dan ini bukan merupakan hal yang asing lagi, ya. Nah, lalu masuk kita ke dalam ukuran dalam menentukan suatu permasalahan dalam sosiologi. Yang pertama, perbedaan mencolok antara nilai dan kenyataan, ya. Ketika ekspektasi tidak sama dengan realita, ya. Nah, jadi jelas terlihat berbeda dia. Ya, yang kedua, sumber permasalahan yang terjadi. Ini juga merupakan ukuran dalam menentukan permasalahan sosial, besar kecilnya, sumbernya. Ya, yang ketiga, akibat yang ditimbulkan dari suatu kejadian. Nah, akibat yang ditimbulkan ini ketika terjadi hal-hal yang merugikan banyak orang, itu adalah dianggap sebagai sebuah permasalahan sosial. Oke, lalu adanya masyarakat yang menentukan. Jadi menentukan permasalahan ini tadi. Maksudnya adalah apakah dia beranggapan bahwa masalah ini merupakan hal yang besar ataupun tidak. Lalu perhatian masyarakat terhadap suatu kejadian. Nah, lalu yang terakhir, dapat diperbaikinya suatu masalah sosial. Jadi ketika kehidupan masyarakat ini tidak dapat dipisahkan dari permasalahan sosial, karena terwujudnya masalah sosial ini sendiri berasal dari hubungan antar manusia dan juga berasal dari kebudayaan manusia itu sendiri. Nah, lalu ada partikularisme dan universalisme menurut Talcott Parsons. Jadi kalau partikularisme ini artinya adalah di mana seseorang itu lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan umum, ya. Nah, kalau dia universalisme ini adalah ketika diterapkannya nilai dan norma secara umum, universal, dia bersifat umum, ya. Jadi kalau biasanya partikularisme ini bisa juga kita buat contohnya itu adalah nepotisme, kekeluargaan, ya. Dia lebih mementingkan yang misalnya satu marga dengan dia, ya kan. Nah, atau misalnya korupsi juga bisa menjadi contoh partikularisme karena dia lebih mementingkan harta duniawi terhadap dirinya sendiri dibandingkan masyarakat, ya. Nah, jadi Ibu rasa materi kita akan berlanjut lagi sedikit lagi, yaitu mengenai karakter publik yang beragam atau sifat-sifat kelompok yang beragam. Yang pertama ada dia kelompok pasif. Jadi kelompok pasif ini adalah kelompok yang memiliki minat terhadap sesuatu tetapi belum menentukan pendiriannya terhadap suatu persoalan. Jadi biasanya kelompok ini secara jumlah atau kuantitas itu sifatnya lebih besar. Jadi biasanya kalau pasif ini ya ada minat tertentu tapi dia tidak bergerak aktif. Oke, yang kedua kelompok vested interest. Jadi kalau kelompok vested interest ini adalah kelompok yang terdiri dari kumpulan orang yang telah memiliki kedudukan tertentu dalam masyarakat dan biasanya bersikap mendukung kebijakan penguasa karena untuk mempertahankan statusnya. Jadi vested interest ini ya dia biasanya orang yang pro terhadap pemerintah sekalipun ataupun penguasa sekalipun kebijakan itu tepat atau tidak, hanya untuk mempertahankan status sosialnya. Lalu ada kelompok newcomer ya. Newcomer ini terdiri dari golongan menengah yang rata-rata ingin memperjuangkan
kepentingannya dan berusaha merebut kedudukan yang lebih tinggi di masyarakat. Maksudnya newcomer ini adalah pendatang baru. Dia berusaha untuk menguasai ataupun memiliki kedudukan yang lebih baik lagi. Jadi ini adalah karakter-karakter kelompok-kelompok di publik yang beraneka ragam. Ya, jadi Ibu rasa materi kita cukup sampai di sini. Nah, besar harapan Ibu nakku untuk kalian khususnya yang kelas 11 jangan terlalu malas, karena Ibu perhatikan kelas 11 ini sudah mulai di setiap kelas itu ada beberapa orang yang tidak mengerjakan tugas. Nah, sebenarnya Ibu bingung apa kendalanya, ya, karena tugas yang diberikan sebenarnya tidak terlalu berat. Hanya saja yang Ibu rasakan kalian ada beberapa yang malas untuk melihat video. Seperti yang Ibu katakan nakku, kebodohan dan kemalasan itu bukan karena faktor keturunan, tapi kamu yang menciptakannya. Jadi jangan bermalas-malas agar tidak muncul kebiasaanmu itu. Tetap kau nikmati pelajaran kita. Ya, harus semangat. Ya, memang seperti yang Ibu tahu, pasti ada beberapa di antara kalian bosan untuk melihat video. Tapi ya, itu adalah tanggung jawabmu sebagai seorang siswa dan siswi. Ketika nanti kamu melakukan tugas dan tanggung jawabmu dengan baik, maka Ibu yakin masa depanmu itu ada di tanganmu, bukan di tangan orang lain. Jadi jangan kecewakan dengan tugas-tugas yang diberikan. Tetap semangat, jaga kesehatanmu, dan yang terpenting itu tadi, jangan bermalas-malasan. Demikian materi kita. Terima kasih. Salam SFD.